Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Miriam Labiro, mahasiswa PPG Guru Tertentu 2025, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, LPTK Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dengan nomor induk 251611261. Saat ini akan melaksanakan praktik mengajar uji kinerja pada pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks eksplanasi di SD Lentera Harapan Mamit, Pedalaman, Papua Pegunungan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Guru. Ada semangatnya? Ada. Mana semangatnya? Oke, kita akan membuka kita punya pembelajaran dalam doa yang akan dipimpin oleh Elinda. Thank you, Elinda. God bless you. Oke, terima kasih Elinda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa di depan? Eksplanasi ya. Nah, namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Apuse. Harus semangat ya, lagunya sudah semangat ya. Oke, lebih semangat lagi. Udah ya? Sudah semangat ke tidak? Mana semangatmu? Oke. Kita akan kembali lagi ke sini. Nah, coba sekarang kalian lakukan yang sudah Ibu Guru buat di depan ini. Ya. Coba kalian lakukan ini supaya mempersiapkan diri habis menyanyi semangat-semangat tapi juga harus fokus. Coba sekarang tarik nafas. Duduk yang tegap. Buanglah nafas itu. Lalu siapkan alat tulis. Oke, sudah siap semuanya? Oke. Nah, anak-anak, minggu lalu kita belajar apa ya? Belajar apa? Kita belajar kaidah pembahasaan, teks eksplanasi, dan struktur. Oke, one clap. Kaidah kebahasaan, struktur dari teks eksplanasi. Nah, kali ini kita akan lanjut membahasnya tentang teks eksplanasi. Nah, kemarin itu banyak anak-anak yang sudah mulai mencoba ya, karena kemarin ada kita punya kerja membuat sebuah teks eksplanasi. Tetapi waktu sendiri-sendiri itu kalian itu buat tapi tidak terlalu lengkap. Karena Ibu Guru pakai contoh-contoh yang dari luar Mami toh. Nah, sekarang ini Bu Guru punya contoh-contoh yang lebih dekat dengan kalian. Nah, sekarang lihat dulu ini. Kira-kira ini apa ya? Gambar apa? Jadi, Membuat sagu. oke, membuat sagu. Orang ambil sagu.
laki-laki itu cari ini, kalau mereka memasak itu laki-laki itu cari batu belat di sungai dulu, kalau perempuan itu cari daun dan sayur-sayuran dan keledai untuk dimasak. Oke, mereka cari, laki-laki itu ambil batu, lalu perempuan itu pergi cari sayur-sayuran ya, daun pisang, begitu toh? Iya. Oke, mantap. One clap untuk ini. One clap juga untuk yang nanti. Lalu, pertanyaan ketiga. Kenapa orang-orang kita itu masih ada acara bakar batu? Kenapa? Karena boleh. Itu budaya di Papua. Karena itu budaya di Papua. One clap. Ada jawaban lain? Karena budaya turun menurun. Oke, turun temurun, jadi harus dilestarikan. Oke, mantap. One clap lagi. Nah, anak-anak, yang sudah kalian baca tadi itu adalah pernyataan umum. Apa yang pertama itu? Pernyataan umum, pernyataan penjelas, penutup. Nah, sekarang kalian coba tandai bagian mana secara mandiri ya. Coba kalian tandai yang bagian mana yang disebut dengan pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga penutup. Iya. Bagian mana yang merupakan deretan penjelas, pernyataan umum, dan penutup. Tandai saja. Penjelas itu aja terus. Boleh tulis. Oke, waktu habis, tandai saja dulu ya. Kemudian ketikkan lagi ke depan dia Gugur punya PPT. Pertanyaan mendalam. Ya, yang pertama. Tadi Bu Guru sudah bertanya ya. Mengapa tradisi Papua itu masih bakar batu sampai sekarang? Padahal sudah ada alat modern, wajan, kompor gas, dan kompor minyak. Kenapa? Coba Irman. Karena budaya. Ya, budaya Papua. Kenapa? Karena ini, kalau kita bakar batu nanti cucu-cucu kita tidak tahu cara bakar batu. Oke, one clap untuk dua orang. Ya, benar ya. Budaya Papua, karena kalau kita tidak lagi bikin bakar batu, kita lupakan, nanti anak cucu kita tidak tahu. Dulu itu kita bakar batu bikin apa ya? Dulu itu orang tua masak pakai apa ya? Nah, jadi itu terus dilestarikan. Pertanyaan kedua, apa yang kita bisa pelajari dari kerjasama masyarakat saat melakukan upacara bakar batu? Apa yang kalian bisa pelajari? Lalu, apa kaitannya dengan kehidupan kita di sekolah, apalagi dalam kelas? Siapa yang mau menjawab? Irlin. Gotong royong. Oke, one clap. Gotong royong. Apa hubungannya dengan kita punya kelas? Kasih contoh. Kerjasama. Ya, kerjasama. Kerjasama waktu apa? Gotong royong. Waktu Tugas waktu tugas kelompok. Waktu apa lagi? Waktu gotong royong. Iya, waktu kita ada gotong royong di sekolah atau kebersihan kelas. Apa lagi? Waktu piket. Waktu piket kelas. Oke, mantap jawabannya.
kalian bakar batu. Nah sekarang bersama kelompok kalian. Di dalam lembar kerja kalian di bagian B, silakan kalian kerjakan bersama kelompok kalian yang mana saja, maaf ya Nak, yang mana yang masuk dalam struktur umum, struktur teks pernyataan umum, kemudian deretan penjelas, lalu yang mana yang masuk di bagian penutup. Silakan kalian isi dia punya itu tabel yang sudah Ibu Guru bagikan bekerja sama dengan kelompok. Oke, silakan. Iya, sedikit saja ya. Esen punya pertanyaan deretan penjelas itu banyak, jadi kita tulis sedikit saja ya. Iya, dia punya kalimat-kalimat yang kalian sudah tandai tadi, ya. Dan sedikit saya dia punya tandai Kalau ada titik iya. Ibu Guru akan memberikan waktu selama 10 menit ya. Tapi Ibu Guru akan bagi 4 menit untuk 5 menit untuk menulis, 5 menit untuk presentasi ya. Oke, diskusi bareng bersama kelompok ya. Aku kasih tahu. Jangan lupa fungsi bagiannya.
fungsi bagian itu tertulis seperti tidak sampai. Jadi fungsi bagian ini apa? Di sini dia menjelaskan topiknya, menjelaskan isi topik, lalu penutup itu apa? Itu fungsi bagian. Misalnya, bagian pernyataan umum itu menjelaskan topik. Oke, waktu habis untuk menulis ya, untuk menulis. Silakan lanjutkan lagi sedikit, Ibu kasih waktu sedikit untuk tulis fungsi bagiannya ya. Ya, bekerja sama dengan kelompok supaya dapat jawaban yang pas. Oke, waktu habis. Sekarang waktunya untuk presentasi kelompok, dimulai dari kelompok Sarlin. Silakan berdiri kelompoknya Sarlin lalu menjelaskan. Oh, ya boleh di sini semua juga boleh ya. Silakan jelaskan apa pernyataan umumnya, dia punya struktur teks, lalu apa dia punya fungsi bagian. Teman-teman yang lain silakan melihat ke kelompok Sarlin, kelompok 3. Satu, dua, tiga. Ya. Pernyataan umum. Upacara bakar batu adalah tradisi penting bagi masyarakat di pedalaman Papua. Fungsi menjelaskan topik atau fenomena yang akan dibahas. Oke. Kelompok yang lain. Menurut kelompok yang lain, apakah kelompok yang Sarlin bilang sudah betul? Betul. Oke, fungsi bagiannya apa? Fungsi menjelaskan topik atau fenomena yang akan dibahas. Ya, menjelaskan topik. Oke, one clap untuk kelompok Sarlin. Oke, duduk. Lanjut ke kelompoknya. Kelompok 2. Oke. Silakan, apa hasil kelompok kalian? Upacara persiapan upacara dimulai dengan mengumpulkan bahan makanan hingga semua orang mendapatkan bahan. Oke. Itu fungsi bagiannya apa? Menjelaskan urutan proses terjadinya upacara. Oke, one clap. Nah, sudah betul apa yang mereka katakan? Betul. Ya, fungsinya menjelaskan. Menjelaskan apa fungsi bagiannya? Menjelaskan urutan proses terjadinya. Urutan proses terjadinya. Jadi deretan penjelas itu fungsi bagiannya untuk
Menarik ya, berdiri. Oke. Silakan jelaskan 1, 2, 3. Oke, upacara bakar batu bagian paling penting bagi masyarakat. Dia punya isi itu sudah betul, kutipannya sudah betul. Fungsi bagiannya apa? Oke. Masih kurang tepat dia punya fungsi yang benar. Coba kelompoknya rinci fungsi yang benar apa ya? Menjelaskan urutan proses terjadinya upacara bakar batu. Di bagian penutup. Yang bagian penutup. Memberikan kesimpulan dan nilai-nilai dari kegiatan. Ya, memberikan Kesimpulan. kesimpulan. Jadi bagian penutup itu adalah kesimpulan. Kesimpulan. Oke, one clap. One clap semuanya. Oke, silakan duduk di kelompok kalian ya. Nah, kalian sudah mencoba membuatnya bahwa yang pertama itu sabar ya. Kalian sudah coba buat ya? Struktur teks pernyataan
ke depan. Tegakkan badan. Oke, kembali fokus dan lihat ke Ibu Guru. Silakan duduk yang benar, tegakkan badannya. Nah, kemudian tentukan struktur teks. Jangan lupa ada bagian pernyataan umum, deretan penjelas. Apa yang terakhir? Penutup. Oke. Lalu buatlah penjelasan tersusun, tulis kesimpulan, lalu baca ulang. Nah, sekarang bersama kelompok kalian memilih topik teks eksplanasi, kerjasama ya, saling berbicara, bekerja sama. Lalu kalian tulis ke dalam kalian punya buku. Lalu kemudian kalian akan mempresentasikan di tempat duduk saja ya, lihat seperti tadi berdiri. Kemudian Ibu Guru akan kasih umpan balik dari Ibu Guru kah, dari teman lain juga bisa ya, memberikan masukan dan saran. Dari sini, dari Ibu Guru punya langkah-langkah. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan bersama kelompok berdiskusi. Silakan. Diskusi bersama kelompok. Waktu diskusi selama 10 menit, sekaligus kalian itu menuliskan 10 menit kalian akan presentasi setiap kelompok ya. Silakan. Iya. Bikin yang kayak apa? Ini sudah ada. Iya. Kalian bikin teks eksplanasi yang baru. Lalu kalian tulis, baru nanti kalian presentasikan. Kalian cek kelompok siapa ya? Kalian kan? Iya, berdiskusi di bagian sini. Nah, silakan. Kalian sudah temukan topiknya? Topiknya tentang apa? Tentang apa kalian di sini topiknya? Ya, kalau bisa topiknya berbeda-berbeda setiap kelompok ya. Kelompok sini tentang Cara membuat buku. oke, yang di sana kalian tentang apa nanti? Ubi panas. Iya, tentang apa kalian punya Pelangi. topik? Pelangi. Ya, kelompok kalian Cara membuat salad. yang ini? Cara membuat kue bunga. Belum, kelompok 6. Kelompok 4. Ini
Ini apa? Ini punya kalian berarti ya? Punya kalian? Iya. Tentukan punya kalian. Ibu kalau bisa di satu kertas tuh. Iya. Terserah. Oke. Silakan berdiskusi. Punya kalian yang ini kan? Iya. Saling membantu. Mana punya kalian? Mana dia punya bagian pendetanya? Mana bagian pernyataan umum punya kalian? Oke. Nanti siapa yang mau menjelaskan pernyataan umum? Dari kalian jelas? Sudah. Pernyataan umum yang bagian nomor 1. Boleh. Yang ini. Oh, berbagi menulisnya boleh. Bukan.
Sederhana saja ya, tidak usah panjang-panjang kalian bikin teks eksplanasi kalian. Ya. Apa? Boleh juga. Jangan lupa bagi siapa yang menjelaskan ya. Oke, waktu habis untuk menulis ya. Sekarang ya, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok ya. Apakah semua kelompok sudah menulis? Sudah. Kelompok bagian sini? Sudah. Oke ya. Nah, silakan kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok satu. Kelompok lain siap-siap mendengarkan. Kasih pertanyaan kah? Kasih feedback dan lain-lainnya. Silakan kalian mendengarkan teman kalian. Stop dulu. Kelompok ini mesti menulis ini. Nah, oke. Ulang atau 1, 2, 3. Selamat siang teman-teman. Oke. Hewan cara membuat bongkel. Hewan ini dibuat dari serta kulit kayu dan digunakan untuk membawa hasil kebun atau barang-barang lain. Satu nilai-nilainya kerjasama. Baca dulu dia punya. Yang pertama nih topik toh. Kegiatan umum, lanjut ke deretan penjelas dulu nomor 2. Untuk membuat bongkel pertama-tama kulit kayu dikupas dan dijemur sampai kering. Setelah kering, kulit kayu dipukul-pukul agar seratnya terpisah serta itu kemudian dipinta menjadi tali panjang. Setelah itu tali dirajut dengan tangan sampai membentuk vas besar. Oke. Lanjut. Bukan nilainya biasa mencari kulit kayu. Penentu membuat novel, memperlukan ketelah dan kesabaran karena dibuat dengan tangan. Novel menjadi simbol kerjasama dan pembahasan masyarakat Papua. Nilai-nilainya saling membantu. Oke, mantap ya. Sekarang oke ya. Sekarang teman-teman yang lain, apakah presentasi mereka punya sudah betulkah tidak apa yang mereka jelaskan di presentasi mereka? Silakan ditanggapi dari kelompok mana pertama mau tanggapi. Angkat tangan. Oke, Yerman. Betul. Bapak setuju? Setuju dengan kelompok ini. Yang lain? Setuju. Dari kelompoknya Ilin. Apakah sudah ada dia punya pernyataan umum? Ada. Dia punya deretan penjelas? Ada. Dia punya penutup? Ada. Lalu mereka juga tambahkan nilai-nilai yang terkandung.
kasih. Semua terlibat. Lanjut di kelompok 2. Oke, silakan berdiri kelompok 2. Guru juga sekaligus menilai kalian punya keaktifan ya. Oke, lanjut. Satu. Bulan adalah lingkungan cahaya berwarna-warni dan sering muncul di langit setelah hujan di Kepulauan Papua. Pelangi sering terlihat indah di antara kabut dan sinar matahari. Oke, mantap. Lanjut. Tentang penjelas. Pelangi terbentuk karena cahaya matahari melewati tetesan air hujan di udara. Saat cahaya mengenai air, cahaya itu dibelokkan dan dipecah menjadi beberapa warna, yaitu merah, jingga, biru, hijau, biru, lila, dan ungu. Di daerah pegunungan udara yang sejuk dan gelap membuat tetesan air lebih banyak di udara, sehingga pelangi tampak lebih jelas dan indah. Oke, lanjut. Pelangi di pegunungan Papua menjadi tanda bahwa hujan telah berhenti dan udara kembali cerah. Oke. Sudah ya? Sahabat, dari kelompok 1, 3, dan 4, apakah ada tanggapan? Coba dari kelompok 1. Meditera, boleh. Tidak buat nilai-nilai. Oke, mereka sudah bikin nilai-nilai ya. Oke. Oke, dari Nalai tadi mau bilang apa? Oke, sama ya. Dari kelompok lain? Oke, apa? Kalau presentasi tidak boleh? Malu-malu kata mereka ya. Iya. Suara kecil. Oh, suaranya kecil, dia nanti kasih kuat. Saat presentasi jangan tutup muka. Iya, saat presentasi jangan tutup muka. Tidak apa-apa. Oke, mantap semuanya ya. One clap. Oke, belum semuanya. One clap. Lanjut kelompok. Silakan duduk. Lanjut kelompok 3. Selamat siang teman-teman. Selamat Ini siang. menjelaskan tentang teks eksplanasi. Pernyataan sagu adalah makanan pokok masyarakat Papua. Untuk mendapatkan sagu, masyarakat melakukan proses yang disebut menokok sagu, yaitu mengambil dan mengolah batang pokok sagu menjadi tepung sagu siap makan. Oke. Pertama, deretan kejelas. Pertama, pohon sagu yang sudah tua ditebang dengan batang, kemudian dibelah menjadi dua, dan bagian kulitnya diparut dengan alat tradisional bernama salai. Menokok sagu tidak hanya menghasilkan makanan, tetapi juga membuat kebersamaan masyarakat. Kegiatan ini menjadi warisan budaya yang perlu dijaga agar tidak hilang di masa depan.
tidak? Oke. Semuanya sudah bagus presentasi ya. Dan Ibu Guru sudah lihat juga kalian strukturnya sudah jelas ya. Silakan duduk kelompok 3, one clap. Lanjut kelompok esok. Kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil kerjaan tentang manajemen atau PKKS. Permintaan PKKS atau adalah makanan penting bagi masyarakat Papua selain satu. Manajemen PKKS menjadi kegiatan rutin yang melakukan penjualan. Tentang penjelasan. Pertama, lahan dibersihkan dari rumput dan cantik. Tanah digemburkan dengan cangkul atau kayu tajam. Setelah itu, batang petatas dipotong dan ditanam ke dalam tanah dengan jarak tertentu. Setiap beberapa hari, tanah di sekitar batang dibersihkan dari rumput agar tanaman tumbuh subur. Setelah sekitar 3 bulan, daun mulai menguning dan ubi siap dipanen. Menanam PKKS melibatkan kesabaran dan kerja keras. Selain menjadi sumber makanan, kegiatan berkebun juga memperkasih keluarga dan menjaga kesediaan pangan di tanah. Oke. Selanjutnya sudah? Oke. Satu tepuk. Oh, belum ada ini ya diskusi ya pertanyaannya. Oke, adakah sanggahan dari kelompok lain? Coba Irlin, kelompok 3. Tidak menggaruk-garuk kepala. Iya. Konsentrasi, tidak boleh garuk-garuk kepala menurut Irlin ya. Harus berdiri yang tegak, bagus. Oke, nilai-nilai ya. Lanjut, mereka sudah jelaskan di bagian penutup juga ada ya. Lain? Itu saja? Tidak ada kelompok 1 tidak? Oke, one clap. Oke, silakan duduk anak-anak. Nah, kelompok kalian Ibu Guru sudah lihat ya, Ibu Guru sudah menilai ya. Sudah bagus kalian dalam mempresentasikan. Cuman memang seperti diundang tadi, kalau presentasi itu juga harus tegak, tapi sudah ada judul. Tadi dievaluasi kelompok ini tidak ada judul toh. Jadi kedepannya presentasi harus ada judul lagi. Oke, mantap ya. Oke anak-anak, selanjutnya saat ini kalian akan menuliskan ya. Kalian sudah selesai presentasi dan Ibu Guru melihat bahwa kalian sudah memahami struktur itu berarti tentang menjelaskan proses. Sedangkan deretan itu maksudnya deretan penjelas itu menjelaskan proses, kemudian ada pernyataan umum. Setiap kelompok sudah punya pernyataan umum. Lalu setiap kelompok juga sudah punya bagian penutup. Walaupun tidak panjang-panjang seperti punya Ibu Guru ini, tetapi kalian juga sudah berusaha untuk buat ya. Oke. Nah, anak-anak sekarang secara individu ya, tugas mandiri. Kalian menuliskan di kertas yang Ibu Guru akan bagikan apa hal-hal baru yang sudah kalian pelajari dan apa manfaat dari menulis tentang budaya sendiri. Kalau kemarin itu kalian masih kekurangan ya, masih sulit untuk menjelaskan struktur dari teks eksplanasi karena menjelaskan budaya orang lain toh apa yang terjadi di luar. Tapi sekarang kalian sudah melihat contoh dari budaya kalian. Jadi pertanyaannya adalah bagian mana? Dari sini. Apa manfaat menulis tentang budaya sendiri? Lalu bagaimana
Ya, di belakang LKS. Nah, ini kertas refleksi. Ya. Nih. Silakan kalian lakukan selama 5 menit saja. Tulis pertanyaan dulu. Iya. Oh, hal yang baru yang kalian pelajari silakan tulis di atas sini saja, Nak. Di nomor 1 ya. Di nomor 1. Sama. Itu sudah dapat. Di nomor 1. Siapa lagi yang belum dapat? Tulis di nomor 1, Nak. Itu Ibu Guru sudah ketik hal baru yang kalian pelajari. Nomor 1, hal baru yang saya pelajari apa? Tidak tulis. Ya, tidak saya tulis. Ya. Ya. Nomor 2 dan nomor 3 itu tulis pertanyaan baru jawab. Kalau nomor 1 di sini kan. Ya. Tulis saja di belakangnya yang kecil ini ya. Yang nomor 2 dan nomor 3. Iya begitu. Nah.
manfaatnya? Oke, boleh Musa. Apa manfaatnya? Supaya ada ceritanya tentang budaya sendiri. Oke, supaya ada cerita tentang budaya sendiri. Lanjut nomor 3. Bagaimana kalian bisa menjaga tradisi bakar batu di kampung? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Bagaimana cara kalian menjaga tradisi di budaya bakar batu di kampung? Bagaimana anak-anak? Melestarikannya Iya, dengan cara apa? dengan cara berbagi. Boleh salin ini. Iya. Ini bakar batu. Iya. Kasih tunjuk toh. Apakah yang sudah sini dengar? Dengar dulu dia punya teman. Supaya kita melakukan terus menerus bakar batu ya. Kebersamaan itu ya. Coba Sarlin jawabannya. Selalu Selalu diingat-ingat. Kasih tahu kan anak juga toh. Oke. Betul kalian punya jawaban. Nah silakan kalian anak-anak lanjutkan refleksi yang ada di bagian C di kalian punya LKS di lembar kerja kalian ya. Silakan checklist saja selama 1 menit. 1 menit, 2 menit lah ya. 2 menit untuk mengerjakan LKS tersebut, refleksi itu lalu ya. Lalu saya akan kumpul ya. Selama 2 menit saya akan putarkan. di sini tidak tulis nama kita. Ya kita sudah. Sudah. Sudah senang-senang. Oke ya. Silakan dikumpulkan refleksinya. Ibu guru. Jangan lupa tulis nama. Ayo dikumpul refleksinya. Oke. Ya. Untuk refleksinya Ibu guru akan lihat ya. Ini. Iya, iya. Ini guru. Istirahat. Oke ya. Ya. Sudah semua ini? Sudah.
teks eksplanasi tentang struktur teks eksplanasi. Tentang bekerja sama. Bekerja sama. Oke ya. Oke, kali ini kalian sudah belajar tentang struktur teks eksplanasi. Ternyata belajar teks eksplanasi itu bukan cuma belajar tentang struktur yang harus seperti ini, harus teratur, harus ada penutup, tidak ya. Tetapi belajar teks eksplanasi juga belajar tentang kita punya budaya. Belajar teks eksplanasi kita belajar fenomena alam, apa yang terjadi di tempat lain, sebab akibat, begitu ya. Jadi kalau kita bikin ini, akibatnya akan seperti apa. Nah, kalian sudah mencoba membuatnya dengan sederhana dan kalian sudah bikin di kalian punya kertas, kalian sudah refleksi juga. Anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita bahasa Indonesia ya. Iya, Bu. Silakan satu orang pimpin dalam doa. Silakan. Siapa yang mau pimpin? Oke, Anto ya. Anto yang pimpin. Silakan pimpin, kasih kode Anto 1, 2, 3. Selamat datang 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyerahkan kami.